Shalom, selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita mengawali hari ini dengan perenungan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini berasal dari Kitab Roma pasal 16 ayat 1-16. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang adalah pelayan jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila ia memerlukan. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja sangat keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudara sebangsaku yang pernah dipenjarakan bersama aku. Mereka orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan telah hidup dalam Kristus sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja sangat keras dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada semua orang kudus yang bersama mereka. Bersalam-salamlah kamu, dan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Sebatang lidi mungkin tidak pernah cukup berdampak untuk membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Namun, saat serangkaian lidi disatukan, maka benda tersebut akan berfungsi dengan optimal dan membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula, kita sebagai pengikut Kristus. Saat seorang diri, kerja, dan karya pelayanan kita bagi Allah, mungkin tidak terlalu terdengar. Tetapi jika kita mengikat diri dan menyatukan visi dengan sesama murid-murid Kristus, maka niscaya karya baik dan kerja pelayanan kita akan jauh lebih terdengar dan berdampak. Paulus telah dikenal sebagai seorang rasul dan penginjil yang luar biasa. Karya dan pengajarannya terdokumentasi dengan baik dalam Perjanjian Baru. Namun, satu hal yang sering kali terlewat adalah kesadaran bahwa Paulus melakukan karya penginjilannya dalam kerjasama dengan banyak orang. Inilah yang sering kali tampak dalam surat-suratnya, terkhusus pada bagian penutup surat. Perikop kita pada saat ini tidak terkecuali. Dalam Roma pasal 16 ayat 1-16, Paulus menyebutkan 27 nama dengan masing-masing salam serta pesan yang amat mendalam. Hal tersebut menegaskan ada kesan yang baik dan pengenalan mendalam dari Paulus terhadap pribadi-pribadi tersebut.
Melalui keterangan Paulus, kita dapat menyimpulkan bahwa orang-orang tersebut merupakan orang yang pernah terlibat bersentuhan dan berpartisipasi dalam pelayanannya. Dalam beberapa suratnya yang lain, penyebutan nama ini juga sesuatu yang lazim. Hal itu menunjukkan bahwa keberhasilan penginjilan Paulus adalah upaya kolaboratif dari orang-orang yang digerakkan Tuhan dalam pelayanan tersebut. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mungkin dapat menjadi peribahasa yang tepat untuk menggambarkan relasi yang terjalin antara Paulus dengan rekan-rekannya yang terkasih. Situasi yang terjadi dalam pelayanan Paulus itu sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam mengerjakan tugas serta panggilan kita. Baik itu dalam kerja profesional kita ataupun dalam pelayanan gerejawi yang kita lakukan. Tantangan kerja atau pelayanan seringkali tidaklah mudah, maka janganlah ragu untuk meminta tolong dan bekerja sama dengan orang lain. Memang, tidak mudah menyatukan visi dan langkah gerak yang sama dalam sebuah kolaborasi. Tetapi sesulit-sulitnya upaya tersebut masih jauh lebih baik daripada kita bekerja sendiri dan mengalami kendala-kendala yang tidak diperlukan. Percayalah bahwa jika kita bekerja dan melayani demi kemuliaan nama-Nya, maka Tuhan akan membantu serta menyertai kita, salah satunya dengan menghadirkan orang-orang yang berjalan bersama mengerjakan tugas panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kembali kepada kami tentang pentingnya menjalin relasi dengan saudara seiman demi mewujudkan visi dan misi-Mu di dalam dunia ini. Kami mohon Tuhan berikan kami kerendahan hati, Tuhan mampukan kami untuk dapat menjalin kerjasama dengan saudara-saudara kami, sehingga dalam setiap pelayanan yang kami lakukan dapat menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang merindukan akan sabda-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.